Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mr. Aminuddin SPDI yang biasa dipanggil dengan Mr. Amin oleh siswa dan siswi SMP Islam Mentari Indonesia. Untuk teman-teman kelas 7, pada hari ini Mr. akan menyampaikan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelumnya Mr. akan sampaikan dulu apa sih manfaat belajar PKN. Kalau kalian belajar matematika, tentu kalian bisa menghitung, terutama menghitung duit. Kalau kalian belajar bahasa Inggris, tentu kalian akan bisa berbahasa Inggris. Nah, lalu apa manfaat belajar PKN untuk kalian? Mari kita lihat. Yang pertama, ketika kalian belajar PKN, kalian akan mengerti proses lahirnya bangsa Indonesia. Apakah bangsa Indonesia itu lahir dengan sendirinya atau melalui proses perjuangan yang panjang. Terus selanjutnya, kalian akan paham akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selanjutnya, memunculkan sifat nasionalisme dan patriotisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah cinta tanah air, patriotisme adalah bela negara atau jiwa kepahlawanan. Selanjutnya, ketika kalian belajar PKN, kalian akan mengetahui berbagai hukum-hukum yang telah dibuat oleh negara. Oke, lanjut saja. Inilah dia materi pertama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di bab 1, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, bagaimana sih Pancasila itu dirumuskan oleh para tokoh bangsa Indonesia dan kapan penetapannya? Mari kita lanjut saja. Ini tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti kegiatan video pembelajaran ini, kalian diharapkan mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan tentunya bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dimulai dari sini. Pada 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Dengan kata lain, pada tanggal dan tahun tersebut, Indonesia dijajah oleh Jepang. Sebelumnya, negara kita dijajah begitu lama oleh Belanda, kurang lebih berapa tahun? Ya, 3,5 abad atau 350 tahun. Nah, dimulai dari sini proses perumusan Pancasila. 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tentu kalian sudah tidak asing dengar istilah BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbeicho Shakai. Itulah BPUPKI. Selanjutnya, sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Nah, kemudian KRT Rajiman Wedyodiningrat sebagai ketua sidang menyatakan perlu adanya dasar negara. Oleh karena itu, beliau menyampaikan pendapatnya perlu adanya rumusan dasar negara. Sebelum kita masuk ke rumusan dasar negara, Mister kasih informasi, KRT itu kepanjangan dari Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat. Wah, kayak ini keturunan raja ini. Selanjutnya, nah ini ada 3 tokoh perumus Pancasila, diantaranya Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ketika sidang BPUPKI mengusulkan 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan. Itu usul dari Muhammad Yamin. Nah, selanjutnya ada tokoh yang bernama Supomo. Supomo merumuskan Pancasila. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Keadilan rakyat, 5. Musyawarah. Dan terakhir, tokoh yang merumuskan Pancasila adalah Insinyur Soekarno, yang beliau juga menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama. Dari pecinya si Mister mirip, tapi mukanya ya nggak tahu dah. Selanjutnya,
Insinyur Soekarno merumuskan Pancasila: 1. Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Itulah 3 tokoh perumus Pancasila yang akhirnya dari ketiga tokoh perumus Pancasila tersebut, rumusan dari Insinyur Soekarno lah dengan berbagai macam perubahannya disahkan sampai hari ini, yang tentu kalian hafal di luar kepala sila 1 sampai sila ke-5. Nah, pada sidang BPUPKI pertama dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Siapa sajakah Panitia 9 tokoh-tokohnya dan apa itu Piagam Jakarta? Kita akan bahas di video pembelajaran yang kedua. Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI 2 dilakukan. Nah, pada 7 Agustus 1945 setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI atau Dokuritsu Junbe Inkai. Setelah BPUPKI sidang dan membahas dasar negara dan dasar negaranya sudah disepakati rumusan Insinyur Soekarno, maka pada 7 Agustus sidang BPUPKI dibubarkan, diganti dengan PPKI untuk mengesahkan dasar negara Pancasila tersebut. Nah, di sini ada kuis dan dapat hadiah, kalian simak baik-baik. Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada Sekutu pada 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi setelah 2 kotanya dijatuhi bom atom. Kuisnya adalah, apa nama kota yang dijatuhi bom atom di Jepang? Yang tahu langsung WA Mister di nomor WA 089679074703. Yang paling cepat menjawab dan benar akan mendapatkan hadiah dari Mister di saat nanti sekolah sudah mulai masuk. Lanjut. Kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Tapi Soekarno yang mewakili golongan tua tidak mau memproklamasikan dengan cepat atau terburu-buru. Artinya Soekarno menunggu waktu yang tepat, dan waktu yang tepat ketika itu adalah 17 Agustus 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia yang menyatakan mulai hari itu Indonesia menjadi negara yang merdeka. Selanjutnya pada 18 Agustus 1945 PPKI menggelar sidang. Salah satu hasil sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Mister berharap kalian sudah paham sampai di sini. Ternyata sudah bersambung. Kita akan lanjut di video yang kedua pada pekan depan. Mister akan simpulkan. Jadi perumusan Pancasila dimulai dari sidang BPUPKI, kemudian pembacaan teks proklamasi, dan pada 18 Agustus dasar negara Pancasila disahkan oleh PPKI. Oke, teman-teman kelas 7, untuk hari ini tugas kalian adalah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, dan seterusnya. Kamu nyanyikan, kamu rekam, kamu videokan dan kirim ke WA Mister tunggu sampai jam 2 siang. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Stay at home, jaga kebersihan, pakai masker kalau keluar, dan sering cuci tangan. Mudah-mudahan COVID-19 cepat berakhir sehingga kita bisa berkumpul dan belajar di sekolah. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.